Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Jadi, kenapa sih ada otonomi daerah? Sedangkan dulu waktu zaman Soekarno dan zaman Orde Baru, apakah belum diterapkan otonomi daerah? Kan begitu pertanyaannya. Sesungguhnya dulu itu sudah diterapkan. Kalau kita bisa lihat di undang-undang, sejarah undang-undang Pemda, itu sudah ada sejak zaman Soekarno. Itu sudah ada penerapan mengenai provinsi dan lain sebagainya, itu sudah ada. Seperti layaknya provinsi itu sudah ada. Nah, tapi kita nggak akan berbicara ke belakang jauh. Nanti akan ada sesinya sendiri terkait dengan sejarah sejarah mengenai otonomi daerah itu sendiri. Nah, di sini kita hanya ingin ngomong yang ringan-ringan saja terkait dengan otonomi daerah. Kenapa sih itu dilaksanakan di Indonesia? Karena Jakarta itu merupakan pusat perputaran uang. Ya, sampai sekarang masih, tapi ketimbang dulu berbeda jauh. Sekarang itu ya memang masih dominan, tapi itu sudah terdistribusikan di beberapa daerah. Kenapa? Karena dulu itu yang namanya perizinan terus di pusat. Jadi kenapa Jakarta sekarang ini besar? Karena memang sejarahnya memang perizinan dan lain sebagainya berada di pusat. Pusatnya itu di Jakarta, artinya gitu. Pusatnya dari Jakarta. Artinya kalau final cukup izin di Jakarta, dia bisa membangun di daerah. Nah, sekarang kan beda. Sekarang itu sistemnya bottom up lah, dari bawah, dari daerah diizinkan kemudian ke pusat. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, latar belakangnya itu kenapa alasan kita otonomi daerah, supaya ada pembangunan yang merata, adil dan sebagainya. Karena sebelum otonomi daerah mutlak ini kita terapkan, itu ada ketimpangan antara daerah di Pulau Jawa dengan daerah luar Jawa. Itu banyak ketimpangan pembangunan. Padahal sumber daya alam itu banyak di luar Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, itu banyak, tapi mereka masih tertinggal ketimbang di Jawa. Kenapa? Karena Jawa dekat dengan pusat, dengan pemerintah pusat, Jakarta. Nah, yang ketiga itu terkait dengan kesenjangan sosial. Ya, fasilitas umum di Pulau Jawa itu lebih lebih lengkap daripada di pulau luar Jawa. Ini salah satu dasar-dasar kenapa harus ada otonomi daerah. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan otonomi, maka kita akan ngomong apa sih otonomi itu sendiri. Yang namanya otonomi dalam artian sempit itu adalah mandiri. Nah, kalau dengan artian luas itu namanya berdaya. Jadi namanya otonomi itu adalah ia mandiri, kemudian karena dia mandiri maka ia bisa mengelola, memperdayakan potensi-potensi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, sehingga tidak tergantung sama pusat. Jadi itulah filosofi adanya otonomi. Nah, kalau kita melihat tujuan otonomi itu ada 4. Tujuan otonomi itu ada 4. Yang satu, sudut pandang politik. Bisa dilihat dari tujuannya, bisa dilihat dari sudut pandang politik, bisa dilihat dari segi pemerintahan, bisa dilihat dari segi ekonomi, dan bisa dilihat dari segi sosial budaya. Kalau sudut pandang politik itu mencegah penumpukan kekuasaan yang ada di pusat. Jadi kalau kekuasaan itu menumpuk di pusat, nah, maka di daerah terjadi ketidakadilan pendidikan politik, atau pembangunan demokrasi di daerah itu tidak berjalan dengan lancar karena semuanya berada di pusat. Nah, oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, maka daerah juga dilatih untuk berdemokrasi. Kenapa? Karena di daerah nanti ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Di
Di situ ada pendidikan politik, karena pendidikan politik kan biasanya itu berbarengan dengan proses atau berlangsungnya politik itu sendiri. Jadi sedikit demi sedikit itu melatih daerah. Jadi ketika daerah sudah dilatih politik, maka demokrasi di daerah pun menjadi sukses atau terlaksana dengan baik. Ketika terlaksana baik, demokrasi ini kan bukan hanya soal politik, tapi soal musyawarah, soal pembangunan, soal pembagian pembangunan dan lain sebagainya. Itu demokrasi. Itu melatih daerah. Itu kalau dilihat tujuan otonomi daerah dilihat dari sudut pandang politik. Kalau dari segi pemerintahan, jelas menciptakan pemerintahan yang efisien. Karena apa? Semua tidak menumpuk di pusat, didistribusikan di daerah. Didistribusikan artinya kan nggak daerah itu yang mengerti keadaannya. Jadi diberikanlah kewenangan, keleluasaan mereka untuk mengelola daerahnya itu sendiri. Jadi pusat itu ya cukup ngurusi beberapa fokus di inti kewenangannya saja. Jadi biar lebih efisien dalam hal pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga, dilihat dari sudut sosial budaya. Jadi perhatian supaya kenapa ada otonomi daerah? Karena supaya daerah itu fokus membangun wilayahnya. Kenapa? Karena kalau kita ingat teorinya, pandangannya Muhammad Yamin mengenai revolusi nasional. Itu yang namanya revolusi nasional, dinamakan revolusi nasional itu adalah mengangkat budaya-budaya lokal ke nasional. Setelah ke nasional berarti ke internasional. Inilah juga prinsip pembangunan juga di situ. Contoh, kata bung oleh Soekarno. Kata bung itu adalah panggilan lokal, kalau nggak salah itu Maluku, panggilan Ambon, Maluku, Ambon kan. Tapi oleh Soekarno itu dinaikkan menjadi nasional. Jadi sekarang itu kata Bung Said, Bung siapa lagi, itu sudah menjadi kayak bahasa nasional. Nah, ini salah satu contohnya saja, salah satu contoh. Nah, misalkan yang namanya kemajuan daerah itu pasti tidak bisa tercerabut dari budaya-budaya lokal yang ada di situ. Pariwisata bisa menjadi pariwisata, tapi ini diangkat, gitu. Lokal, budaya lokal di sini itu apa namanya musyawarah, terus kemudian memproduksi karet itu bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di situ. Kemudian diangkat, ini menjadi ekonomi kerakyatan. Nah, ini pembangunan ekonomi dan pembangunan budaya, bahkan pembangunan demokrasi itu tidak bisa terlepas dari budaya masing-masing. Yang keempat, dari sudut pandang ekonomi. Jadi ini ada penciptaan pemerataan kesejahteraan di masyarakat lokal. Kita bisa lihat contoh kasus krisis 96-97. Ini saya tidak akan menganalisis melalui ekonomi, karena saya bukan pakar ekonomi. Nah, krisis 96-97 itu kalau bisa dilihat dari segi pemerintahan, itu karena apa? Karena pemerintahan kita terpusat. Dengan pemerintahan terpusat, maka seluruh kegiatan ekonomi berada di Jakarta, ibu kota. Ketika ibu kota down, maka seluruh Indonesia akan down. Ini prinsipnya. Nah, berbeda kalau misalkan ini ada pemerataan di daerah-daerah. Jadi ketika Jakarta down, belum tentu daerah down, gitu loh. Contoh, ini yang sekarang ini masa pandemi ya. Dengan diberlakunya PSBB, ini, maka daerah itu diberikan kewajiban untuk melakukan pembantuan, kan, bantuan sembako, bantuan lain sebagainya. Artinya apa?
pusat tidak mengeluarkan secara total, tapi daerah juga ikut mengeluarkan. Nah, kenapa daerah ini bisa ikut mengeluarkan bantuan? Karena sudah diberi otonomi. Karena sudah diberi kewenangan untuk mengelola perekonomian yang ada di masyarakat lokal itu sendiri. Nah, kalau memang pemerintah daerah itu nggak bisa, belum mampu, maka pemerintah pusat baru bantu. Nah, artinya kalau dilihat dari sini, dari segi otonomi daerah ada keberhasilan di sini. Ada keberhasilan terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah karena daerah membantu pusat. Tidak semuanya pusat. Jadi tidak akan terjadi seperti era krisis 9798 yang hanya dipegang oleh pusat saja. Tapi ini sekarang daerah sudah bisa melakukan kewenangannya untuk mengelola kekayaannya itu sendiri. Jadi mencegah krisis. Nah, kalau kita lihat, nanti kita jenengan bisa baca sendiri, itu di otonomi daerah itu landasannya itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara kesatuan itu terdiri dari tiap-tiap provinsi, yang kemudian dari provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten atau kota, dan pembagiannya menggunakan undang-undang. Maka kalau ada pembentukan kabupaten, itu pasti dengan undang-undang. Nah, kemudian ada soal pembantuan. Jadi daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran mengenai demokrasi itu sendiri. Dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa rumus yang ketika adanya otonomi daerah maka harus diberi kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Ingat, desentralisasi dan dekonsentralisasi. Apa itu desentralisasi? Kalau desentralisasi tadi, misalkan pembagian wilayah, ada pemerintah daerah, masih ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, itu namanya desentralisasi. Ya, pembagian wilayah. Nah, kalau dekonsentralisasi itu menempatkan provinsi itu sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan atau monitoring atau pengawasan pemerintah daerah. Jadi dekonsentralisasi itu ada di provinsi. Nah, ini sifatnya itu adalah amtelis kepegawaian saja. Jadi kalau dekonsentralisasi itu sifatnya kepegawaian saja. Artinya pegawai-pegawai di daerah ya itu adalah kewenangan provinsi. Misal DPRD itu yang lantik itu kan, atau yang lantik itu kan yang meresmikan itu kan gubernur. Gitu loh. Sekda kabupaten kota itu kan yang legitimasinya kan berada di gubernur provinsi, pemerintahan provinsi. Nah, itu sifatnya kepegawaian amtelis. Itu dekonsentrasi. Nah, desentralisasi dan dekonsentralisasi itu sama dengan otonomi. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, maka kita bisa membagi kewenangan daerah dan kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu hanya ada 6. 1. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal secara nasional ya. Fiskal secara nasional ya, karena pajak itu sekarang sudah berada di pajak PBB, itu sudah dari pusat kemudian didistribusikan ke daerah. Dan yang terakhir adalah agama, itu 6. Nah, yang kewenangan daerah itu banyak: pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Artinya dengan masa pandemi ini, masa pandemi virus corona ini, kita bisa melihat atau bisa mengevaluasi, mulut ini agak gimana, ngevaluasi daerah, konsentrasi pembangunnya apa. Misal kesehatan, dengan masa pandemi ini apakah di daerah banyak siap nggak tentang kesehatan itu. Ketika daerah nggak siap dengan rumah sakitnya yang fasilitasnya yang bobrok,
dokternya yang kurang dan sebagainya, itu berarti daerah dipertanyakan. Itu PAD-nya atau APBD-nya itu fokusnya kemana deh? Apakah kau fokus pendidikan, fokus kesehatan, atau fokus yang lainnya? Itu bisa dilihat itu. Ini makanya ini cerminan dari evaluasi daerah-daerah. Ini saya bukan politik, bukan apa, tapi ini soal pandangan otonomi daerah. Jadi ketika pendidikannya jelek, itu daerah harus bertanggung jawab. Jadi kalau kesehatannya jelek, maka yang harus tegur adalah gubernur atau kabupaten kotanya. Terus tegur, kenapa nggak bisa mengelola? Apakah hanya APBD-nya itu habis di mana? Apakah hanya belanja pegawai, atau hanya pembangunan fasilitas umum, atau cuma hanya foya-foya saja? Nah, ini menjadi evaluasi daerah. Nah, ini soal pemahaman dasar mengenai otonomi daerah. Nanti sesi kedua itu mengenai otonomi daerah dan wawasan Nusantara. Demikian, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.